Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam ini kita akan melihat nubuat seorang nabi yang bekerja ketika orang Israel sedang membangun Bait Allah. Ini Bait Allah yang kedua, biasanya disebut begitu. Bait Allah pertama itu Bait Allah yang didirikan oleh Salomo, dan Bait Allah yang didirikan oleh orang Israel setelah kembali dari pembuangan, itu seringkali disebut dengan istilah Bait Allah kedua. Nah, kita sudah melihat Nabi Hagai ya, yang memberikan semangat kepada orang-orang Yahudi ketika membangun Bait Allah, dan ketika pembangunan itu menghadapi gangguan. Nah, pada masa yang sama, seperti yang kita lihat Bapak Ibu di kitab Esra, kita sudah melihatnya di pertemuan yang lalu ya, itu ada seorang nabi lain, yaitu Nabi Zakaria. Bapak Ibu bisa melihatnya di kitab Esra bab 5 ayat 1. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu, bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Jadi Nabi Zakaria bekerja pada zaman yang sama. Kemudian Bapak Ibu silahkan mengingat kembali juga ada dua orang yang punya peran penting dalam masyarakat Yahudi sesudah pembuangan itu, yaitu Zerubabel bin Shealtiel, ini pemimpin sosial politik, dan kemudian ada Imam Yesua atau Yosua bin Yosadak. Jadi ini kalau imam ya jelas ini pemimpin religius. Dan Bapak Ibu nanti dalam perjalanan sejarah Israel Bapak Ibu akan menemui ini ada pemimpin politis dan ada pemimpin religius. Kalau di zaman raja-raja, ya itu ada raja, lalu ada penasehat nabi-nabi yang menjadi utusan Allah untuk mendampingi raja yang diurapi Tuhan. Tapi di zaman sesudah pembuangan tidak ada raja, jadi yang ada ya pemimpin politik dan pemimpin keagamaan. Nah, malam ini kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Nah, ini tentu bukan Zakaria ayah dari Yohanes Pembaptis ya. Sudah pasti karena apa? Zamannya beda sekali. Ini namanya Zakaria bin Ido. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang tolong mempersiapkan teks, silahkan ke kitab Zakaria. Silahkan melihat kitab Zakaria. Dan, tunggu dulu. Karena ada beberapa orang yang bernama Zakaria ya di dalam kitab suci, kita perlu lihat satu-satu ya. Zakaria yang Bapak Ibu kenal itu adalah ayah dari Yohanes Pembaptis, suami dari Elizabeth, begitu kan ya? Imam, dia imam. Nah, kemudian ada nabi lain, nabi namanya Zakaria. Nah, sekarang begini dulu, Bapak Ibu, sekarang tolong membuka lebih dulu ya. Tadi kalau Zakaria ayah Yohanes itu kan ada di Injil Lukas. Nah, sekarang Bapak Ibu juga silahkan membuka Injil Lukas ya. Bab 11. Injil Lukas bab 11. Bapak Ibu silahkan ke ayat 49. Lukas bab 11 mulai dari ayat 49 ya. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan
mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria. Ini ada Zakaria lain lagi yang telah dibunuh di antara mezbah rumah Allah. Jadi di dalam teks ini Tuhan Yesus mengatakan ada banyak nabi, rasul yang diutus di antara orang Israel. Tapi nabi-nabi itu banyak yang dibunuh oleh orang Israel sendiri. Dan Tuhan akan meminta mereka mempertanggungjawabkan. Nah, disebut dari Habel, tapi yang kemudian Bapak Ibu perhatikan ada Zakaria. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ya, di ayat 51 itu ada Habel, ada Zakaria. Lalu Bapak Ibu ke bawah, ke halaman Alkitab yang paling bawah, lalu lihat ayat 51 itu menunjuk ke Kejadian 4 ayat 8. Bisa lihat itu? Nah, itu cerita tentang Kain dan Habel. Nah, yang kedua, 2 Tawarikh 24. Nah, Bapak Ibu tolong membuka itu. 2 Tawarikh 24. Dua Tawarikh 24. Ini termasuk yang jarang dibuka ini Tawarikh ini. Lihat ke ayat, bentar, supaya ketahuan ceritanya ya. Ke ayat 15. 2 Tawarikh 24 ayat 15. Ini supaya kita dapat ceritanya. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud, di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Kemudian ayat 20. Lalu roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ya, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja, mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria, terhadap dirinya, dan seterusnya. Nah, ini Zakaria yang lain lagi, ya. Zakaria yang sedang kita lihat di 2 Tawarikh bab 24 ini hidup masih di zaman para raja. Zamannya sudah berbeda. Perhatikan juga namanya. Ini adalah Zakaria bin Yoyada. Nah, Zakaria yang bin Yoyada yang hidup di zaman raja-raja ini, ya. Inilah yang dikutip oleh Lukas bab 11 tadi. Nabi-nabi yang dibunuh oleh umat yang kepadanya para nabi menyampaikan firman. Nah, kalau Nabi Zakaria yang kita diskusikan malam hari ini,
Kan ketahuan namanya kan Zakaria bin Ido. Jadi Zakaria anak Pak Ido. Hidupnya di zaman sesudah pembuangan, sudah jauh sesudah para raja. Sudah ketemu 3 Zakaria kan di Alkitab. Nah, mulai Bapak Ibu bisa jadi bertanya, ini ngapain belajar kayak gini ini? Jangan-jangan ini pelajaran untuk orang yang nggak punya kerjaan sama sekali. Kayak gini aja kok dipelajari. Tapi Bapak Ibu, ya sekarang kita ke kitab Zakaria. Dan ada Bapak Ibu perikop yang tidak asing untuk Bapak Ibu. Silahkan ya ke kitab Zakaria dulu bab 1 ya. Nah, Bapak Ibu di Zakaria bab 1, Bapak Ibu lihat dulu. Pasal 1 sampai 8, penglihatan gitu ya. Ini ada beberapa penglihatan, Bapak Ibu bisa lihat ke ayat 7, ini penglihatan pertama, kedua, ketiga, terus yang keempat itu ada di bab 3, 5, 6, 7, 8. Ada 8 penglihatan di Zakaria bab 1 sampai 8. Ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan ke bab 9. Bab 9 sampai 14. Nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias. Jadi Bapak Ibu ada 2 bagian dari kitab ini ya. Kalau dalam studi kitab suci, ya ini ada kecurigaan. Ini sebenarnya 2 kitab digabung jadi 1. Karena isinya beda. Isinya sudah berbeda. Kalau membaca Zakaria bab 1 sampai 8, Bapak Ibu masih ketemu peringatan, ajakan atau seruan bagi orang Yahudi untuk membangun kembali Bait Allah. Ada nama Zerubabel, ada Imam Yesua. Tapi begitu masuk di bagian kedua, nubuat tentang Mesias, Bapak Ibu kita tidak ketemu lagi tentang pembangunan Bait Allah, tentang Zerubabel, gitu ya. Tapi ini sudah berbicara tentang ya nubuat tentang kedatangan Mesias. Bapak Ibu tolong lihat ke bab 9 sekarang. Lihat ke bab 9. Bapak Ibu tolong membaca dalam hati ayat 9. Silahkan membaca ayat 9. Saya bisa membaca pikiran Bapak Ibu semua. Kayaknya kok pernah baca atau pernah dengar yang kayak gini ya, gitu ya. Dan biasanya dengarnya kapan? Kapan dengar ayat 9 ini? Minggu Palma. Tuh, Minggu Palma, tuh. Hanya bisa jadi ya, Bapak Ibu tidak mendengarnya dari kitab Zakaria, tapi mendengarnya dari Injil. Dan bisa jadi juga, ini saya curiga dan ini curiganya jelek, bahkan banyak orang tidak tahu kalau Injil, Matius, Markus ngutip dari kitab yang bernama kitab Zakaria. Saya katakan jangan-jangan banyak yang nggak paham kalau ternyata kitab ini Injil Matius dan Markus mengutip dari kitab Zakaria. Dan nanti Bapak Ibu akan bisa melihat Markus dan Yohanes itu nggak sepakat. Bapak Ibu masih di bab 9 ayat 9 ya. Keledainya ada berapa? Keledainya berapa? 1 apa 2? Nah, nanti kita lihat ya. Tapi saya hanya mengajak Bapak Ibu, saya melihat begini loh. Kalau membaca
kitab Zakaria, itu sebenarnya ada bagian kitab Zakaria yang akrab di telinga kita. Nah, itu hebatnya orang Katolik. Memori ayat di pikiran itu banyak. Hanya seringkali nggak ngerti itu datangnya dari mana, itu aja. Jadi pekerjaan saya sebenarnya lebih gampang. Bapak udah tahu ini, cuman loh ini adanya di Zakaria. Udah begitu doang. Nah, bagian kedua ini bicara tentang ini, tentang kerajaan baru yang didirikan oleh Tuhan setelah Israel hancur. Dan kemudian di kerajaan yang baru itu, keturunan Daud, Mesias akan duduk sebagai raja. Dan kemudian kerajaan yang dipimpin oleh Mesias ini akan diwarnai dengan damai dan ketentraman. Baik, sekarang Bapak Ibu kita melihat bagian yang pertama dulu, yang isinya masih berkaitan atau senada dengan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Hagai. Silahkan kembali ke Zakaria bab 1. Lihat ke ayat 1. Dalam bulan yang ke-8, tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Iddo. Nah, masih ingat nama Darius ini kan? Yang memberikan izin kepada orang Yahudi untuk membangun kembali Bait Allah. Nah, yang sudah pernah kita lihat. Nah, Tuhan bilang apa melalui Nabi Zakaria? Sangat murka Yahweh atas nenek moyangmu. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Yahweh semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Yahweh semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Kembalilah kepadaku. Terus ayat 4. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu menyerukan demikian, beginilah firman Yahweh semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Jadi Tuhan melalui Zakaria mengingatkan, kembalilah kepada Tuhan. Hiduplah mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan sampai kamu kayak nenek moyangmu. Kenapa? Para nabi sudah diutus oleh Tuhan untuk bicara kepada nenek moyang mereka. Tapi nenek moyang mereka tidak mau mendengarkan para utusan Tuhan dan mereka hidup mengikuti keinginan mereka sendiri. Mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau menghiraukan Tuhan. Akibatnya apa? Lihat ke ayat 5. Nenek moyangmu, di mana mereka? Para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Jadi Nabi Zakaria sebenarnya sederhana saja menyerukan supaya orang-orang Yahudi yang sudah dibawa kembali ke negeri mereka, ke tanah yang diberikan oleh Tuhan, tidak berlaku seperti nenek moyang mereka. Mereka harus berbeda dari nenek moyang mereka. Memangnya nenek moyang mereka bagaimana? Nah, Bapak Ibu, kalau mengingat seruan para nabi sebelum pembuangan, kita bisa melihat kejahatan serius yang dilakukan oleh orang-orang Israel di zaman lampau. Itu adalah penyembahan berhala. Mereka meninggalkan Tuhan, menyembah dewa-dewi.
Kesalahan yang kedua yang mereka lakukan, mereka berlaku jahat terhadap sesama. Nah, sekarang orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan diingatkan, stop, jangan ikuti nenek moyang. Jadilah umat yang setia kepada Tuhan. Nah, kemudian sekarang kita lanjut, kita lihat contoh penglihatan ya. Kita lihat contoh penglihatan ke ayat 7. Pada hari yang ke-24, bulan yang ke-11, yaitu bulan Shebat, tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan, firman Yahweh kepada Nabi Zakaria. Ayat 8. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang menunggang kuda merah. Kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang. Di belakangnya ada kuda-kuda merah. Ada kuda-kuda yang merah. Terus yang berikutnya, ini yang merah jambu itu sinonimnya apa? Merah-merah jambu. Pink. Pink. Dadu. Pink. Masa ada kuda warna, belum pernah lihat kuda warna pink kan? Unicorn. Terus yang berikutnya, dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Lalu malaikat berbicara dengan yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Yahweh untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan, malaikat Yahweh yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu. Katanya, kami telah menjelajahi bumi. Dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicaralah malaikat Yahweh itu. Katanya, ya Yahweh semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu. Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku, Yahweh menjawab dengan kata-kata yang ramah dan menghiburkan. Ini jangan-jangan baru sekali ini, Bapak Ibu, kita mendengar Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan menghiburkan. Ya, kalau orang berkata di perjanjian lama itu Allah kejam, sukanya marah, pasti nggak baca ayat ini ya. Nah, berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah. Beginilah firman Yahweh semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman. Yang sementara aku murka sedikit, telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Yahweh. Aku akan kembali kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Yahweh. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Yahweh. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Dan Yahweh akan menghiburkan Sion dan memilih Yerusalem pula. Ini penglihatannya kayak nggak nyambung gitu ya. Nah, tapi tunggu dulu, Bapak Ibu, begini. Bapak Ibu pernah belajar kitab Wahyu atau belum? Belum. Ini Pernah, udah lama. Sama Pak Seto. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu perhatikan kuda-kuda tadi ya. Perhatikan kuda-kuda. Jadi
Ada kuda, ada penunggang, terus kudanya itu ada merah, merah jambu, dan putih. Sekarang kalau Bapak Ibu membuka kitab Wahyu bab 6. Silahkan membuka kitab Wahyu bab 6. Hanya mengajak Bapak Ibu untuk melihat, loh, kitab Zakaria itu memberi ide untuk kitab lain loh ya. Wahyu bab 6. Silahkan ke ayat 1. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan seorang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan mahkota. Berikutnya, silahkan ke ayat 3. Meterai yang kedua dibuka. Lalu ayat 4. Seekor kuda merah padam. Ini merah padam, merah menyala. Ya. Kemudian yang ketiga, ayat 5. Meterai yang ketiga dibuka. Lalu lihat, masih di ayat 5. Seekor kuda hitam muncul. Berikutnya ke ayat 7. Meterai yang keempat dibuka. Muncul kuda lain. Yang ini warnanya juga aneh. Warnanya apa? Hijau, kuning, kelabu. Nah, nih Bapak Ibu, ini hanya sekedar informasi begitu ya. Kitab Wahyu itu mendapat banyak inspirasi, mengambil banyak bahan dari Perjanjian Lama, dan salah satunya adalah dari kitab Zakaria. Nah, nanti ada hal lain yang diambil oleh kitab Wahyu, itu adalah perang akhir antara sebut saja pasukan Tuhan dengan pasukan yang jahat. Jadi lihat, dengan membaca kitab Zakaria, sedikit banyak kita punya ide. Oh, ternyata kitab ini juga diambil oleh kitab lain. Baik, kembali ke kitab Zakaria. Ya, kalau memperhatikan apa yang dilihat oleh Zakaria, yang tampak adalah seorang penunggang kuda, kudanya warna merah, di belakangnya ada kuda-kuda lain dengan penunggangnya. Nah, kemudian siapa mereka itu? Dan kita kalau memperhatikan ayat 10, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Dan kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya bumi aman dan tenang. Sekarang suasana sudah tenang. Dunia sudah tenang, begitu ya. Nah, kemudian sekarang silahkan ke ayat 12. Malaikat Yahweh bertanya, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai? Yang ini agak serem ini. Bapak Ibu maksimal marah berapa lama? Ada yang bisa sampai lama sekali? Bisa. Dan mungkin bukan bisa, sudah banyak terjadi marah yang berkepanjangan itu ya. Nah, kemudian ini ditanya, Tuhan, engkau sudah marah 70 tahun kepada Yerusalem, kepada Yehuda. Kok 70 tahun? Ingat yang pembuangan itu. Mulai dari Yerusalem diruntuhkan, Yehuda ditaklukkan oleh Babel, dan kemudian penduduknya diangkut ke pembuangan. Itu Tuhan mengungkapkan kemurkaannya. Dan kemudian
Setelah sekian lama murka, Tuhan mengatakan di ayat 14, yang bicara dengan kata-kata yang ramah dan menghiburkan itu. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Dari zaman dulu Tuhan sudah memperhatikan Yerusalem. Tunggu dulu. Yerusalem dan Sion. Bapak Ibu, nama Sion ini bisa dipakai untuk ya beberapa kesempatan dengan arti yang agak berbeda ya. Tapi Bapak Ibu, untuk arti yang pertama silahkan mengingat begini. Yerusalem itu kan ada di sebuah bukit. Kota Yerusalem itu ada di bukit. Di sebelah timur ada Bukit Zaitun, antara bukit berdirinya kota Yerusalem dengan Bukit Zaitun ada lembah Kidron. Yang kalau Kamis Putih Bapak Ibu lewati itu loh. Nah, di kota Yerusalem ada di sebuah bukit, di kota Yerusalem itu ada bukit lain di dalam kota. Nah, disitulah didirikan Bait Allah. Jadi Sion dalam arti yang pertama gitu ya, menunjuk kepada bukit tempat didirikannya Bait Allah. Nanti dalam pengertian yang lebih luas, Sion menunjuk kepada seluruh kota Yerusalem. Itu arti yang kedua. Arti yang ketiga lebih luas lagi, Sion menunjuk kepada seluruh tanah Israel. Kalau Bapak Ibu mendengar gerakan Zionisme itu apa? Enggak mungkin kembali ke Sion semua, dari Sion kecil sekali dan nggak bisa diduduki. Ada Masjid Al-Aqsa di situ kok. Jadi Sion yang ketiga menunjuk kepada seluruh tanah Israel gitu ya. Dan yang di sini dimaksudkan, Bapak Ibu kembali ke ayat 14 ya. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Nah, ini kalimatnya agak berbelit, agak sulit ini ya. Tapi pertama, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Nanti Bapak Ibu bisa kembali, Yerusalem itu mulai menjadi milik Israel di zaman pemerintahan Daud. Setelah Daud menjadi raja, mula-mula dia memerintah di Hebron dan kemudian merebut Yerusalem karena letaknya yang strategis. Nah, kemudian di tempat itu Salomo mendirikan Bait Allah. Nah, Tuhan mengatakan, aku sudah bekerja keras, sudah melakukan banyak usaha untuk Yerusalem, untuk Sion. Nah, kemudian Tuhan mengatakan di ayat 15, sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa diri aman. Ini bisa menunjuk kepada nubuat para nabi sebelum pembuangan. Di zaman Yeremia misalnya. Loh, Yahweh itu kan tinggalnya di Yerusalem, rumahnya ada di Yerusalem. Enggak mungkin Yahweh membiarkan rumahnya, membiarkan kotanya diserbu, dikuasai oleh musuh. Mereka lalu tidak peduli dengan perilaku mereka. Ini mereka merasa aman, tentram. Dan kemudian lihat, yang sementara aku murka sedikit, telah membantu menimbulkan kejahatan. Yahweh marah sedikit, orang Israel berlaku jahat. Diingatkan sedikit, nah, Bapak Ibu bisa mengingat di zaman sebelum pembuangan, Nabi menyampaikan, nih kamu sudah berdosa, kamu diingatkan oleh Tuhan. Ada peristiwa yang harusnya membuat kamu sadar, tapi mereka malah melakukan kejahatan yang lebih besar. Jadi akibatnya apa? Ya di kemudian hari kita melihat Yerusalem runtuh, Bait Allah hancur. Tapi sekarang lihat ke ayat 16.
Sebab itu beginilah firman Yahweh, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Nah, ini jelas ketahuan senadanya dengan Nabi Hagai kan. Orang Israel, orang Yahudi akan mendirikan bait Allah, dan Yahweh akan kembali lagi ke Yerusalem. Nah, selanjutnya, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Dan Yahweh akan menghiburkan dan akan memilih Yerusalem pula. Jadi Tuhan akan kembali ke Yerusalem setelah bait Allah didirikan kembali. Nah, kemudian Tuhan akan menghiburkan Sion, Tuhan akan membuatnya gembira. Nah, berikutnya dalam hal ini Bapak Ibu tolong membuka, karena ini berkaitan masih dengan pembangunan bait Allah ya. Bapak Ibu tolong ke bab 4. Zakaria bab 4. Dari ayat 1 ya. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil, menorah, lampu yang cabang 7 itu ya. Dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan, tempat minyak itu, dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya. Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia. Inilah firman Yahweh kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Yahweh semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini. Dan tangannya juga yang akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Yahweh semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Tuh, tunggu dulu. Lihat ke ayat 4. Apa arti semuanya ini? Arti dari yang dilihat oleh Zakaria. Yang kelihatan adalah menorah cabang 7. Ya, kemudian ada gambar pohon zaitun. Apa artinya ini? Bapak Ibu agak sulit ya menghubungkan. Ini ngomong menorah, kemudian kok menunjuknya kepada Zerubabel. Nah, Bapak Ibu perhatikan dulu Zerubabelnya saja.
Zerubabel, ya. Tuhan akan menyertai Zerubabel dengan rohnya. Zerubabel adalah orang yang disertai oleh Tuhan dengan rohnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengingat yang pernah kita diskusikan waktu kita belajar kitab-kitab sejarah, para raja yang diurapi oleh Tuhan itu disertai Tuhan dengan roh. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya dalam kitab Zakaria ini Zerubabel itu diyakini akan menjadi raja. Dia orang yang disertai oleh Allah dengan rohnya dan dia adalah Mesias ini. Dan apa yang dilakukan oleh Zerubabel? Lihat ayat 9. Zerubabel adalah orang yang meletakkan dasar pembangunan bait Allah. Dia juga yang akan menyelesaikannya. Zakaria menunjuk Zerubabel sebagai seorang yang disertai oleh roh Allah, dan dia yang akan memimpin pekerjaan besar ya untuk mendirikan kembali rumah Allah itu. Nah, kita lanjut dulu. Yang 7 itu ialah mata Yahweh yang menjelajah seluruh bumi. Ya. Nah, kalau di kitab Wahyu, Bapak Ibu akan ketemu di Wahyu, tunggu bab 4, 7 obor. Nah, dicek saja dah, biar kelihatan. Bapak Ibu supaya nggak hanya dengar tapi lihat. Silahkan ke kitab Wahyu. Tadi ada kandil atau menorah cabang 7 ya. Sekarang Bapak Ibu tolong ke Wahyu bab 4. Lihat ke ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Berikutnya ke bab 5, Wahyu bab 5. Lihat ke ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti yang telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Loh, kok ada yang mirip ya? Ini yang 7 itu ialah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Yang ini, itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ketahuan kan, Bapak Ibu, Yohanes yang nulis kitab Wahyu pasti baca kitab Zakaria. Kenapa lu nulis? Jadi kitab Wahyu mengambil materi banyak dari perjanjian lama, salah satunya dari Zakaria. Jadi kalau belajar kitab Wahyu itu Bapak Ibu kita belajar banyak, harus mengutip banyak di perjanjian lama. Baik, kembali ke Zakaria, kitab Zakaria. Ayat 11. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah artinya kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil itu? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya. Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari cairan emas dari atasnya? Kenapa Noel? Ia menjawab aku. Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Lalu ia berkata,
inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Oh, ini cuma mau bicara tentang yang diurapi itu ada Zerubabel satu, yang kedua ada Imam Yosua tadi. Tuhan berkenan kepada dua orang ini, merekalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin orang-orang Yahudi yang pulang dari pembuangan. Tuhan mengurapi mereka, Tuhan menyertai mereka dengan rohnya untuk menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Tuhan melengkapi mereka dengan rohnya itu. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silakan Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya langsung mengambil mic dan bertanya ke Pak Seto. Nggak ada? Pak. Kalau nggak, Pak, kalau melihat kitab Zakaria, bisa dikatakan ini kitab apokaliptik seperti Wahyu ya Pak? Atau kitab Daniel? Ada penglihatan-penglihatan Pak. Terima kasih, matur nuwun Pak. Ini Zakaria, lalu Yehezkiel, itu kadang disebut sebagai pendahulu dari para penulis apokaliptik. Jadi yang lebih duluan itu Yehezkiel. Kita sempat melihat beberapa ya. Tapi penglihatan yang menunjuk kepada sastra apokaliptik itu kan kelihatan di Yehezkiel bab 1. Kitab Zakaria, ya, bicara tentang penglihatan yang lebih rinci ya. Bedanya dengan penglihatan yang dialami oleh Amos misalnya apa? Di sini di kitab Zakaria, Bapak Ibu akan ketemu ada penglihatan, lalu ada malaikat yang menjelaskan arti penglihatan itu. Kalau membaca kitab Daniel dan kitab Wahyu, Bapak Ibu akan menemukan hal yang serupa. Penglihatan, enggak terang ini maksudnya apa. Kemudian setelah itu ada malaikat. Kalau di kitab Daniel, Bapak Ibu akan menemukan Gabriel. Itu malaikat yang tugasnya memberikan penjelasan. Di kitab Wahyu juga Bapak Ibu akan menemukan ada penglihatan, enggak dipahami maksudnya, lalu ada malaikat yang memberi penjelasan. Tapi memang dalam studi kitab suci, Yehezkiel dan Zakaria tidak termasuk dalam sastra apokaliptik. Hanya dua nabi itu seringkali disebut sebagai pendahulu dari para penulis apokaliptik. Ya, begitu, Pak. Matur nuwun, Pak. Iya. Berikutnya silakan. Pak Eka mau tanya, Pak Eka. Silakan Pak. Pak Seto mau tanya, kalau di ayat yang 11 itu kan dikatakan kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Maksudnya tenang dan aman di sini seperti apa, Pak Seto? Terus apakah memang hanya di Yerusalem saja yang selalu bergejolak? Terima kasih. Yang pertama, Bapak lihat yang sedang Bapak baca ini penglihatan ya. Jadi bukan 7 orang malaikat yang menyampaikan reportase ya. Ini penglihatan. Dan kemudian dalam penglihatan itu, ini bumi sudah aman. Kalau dilanjutkan, Zerubabel memimpin proyek pembangunan Bait Allah. Berikutnya, Zerubabel dan Imam Yosua, ini 2 orang yang diurapi. Nyambung, bumi sudah aman, kamu akan membangun Bait Allah, dan sesudah itu kamu akan hidup di bawah pimpinan 2 orang. Nah, yang berikutnya bisa jadi Bapak Ibu akan kecewa seperti orang Yahudi waktu itu mungkin juga kecewa.
Katanya Zerubabel itu, ya ini apa, 2 pohon zaitun tadi ya. Katanya Zerubabel itu orang yang diurapi, disertai dengan Roh Allah. Tapi kemudian Zerubabel pun menghilang. Zerubabel tidak pernah jadi raja. Tidak ada yang tahu bagaimana dia mati. Jadi penglihat apa yang disampaikan di dalam Zakaria ini, kalau Bapak Ibu membacanya dengan cara apa menyebutnya ya, dicari padanya di dalam sejarah, Bapak Ibu akan kecewa. Ini nubuatnya nggak benar ini. Zerubabel nggak pernah jadi raja. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu, Bapak Ibu akan melihat begini loh. Harapan yang kemudian seolah tidak terpenuhi itu membawa orang Israel untuk sampai kepada pemahaman yang baru, pemahaman yang lain. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu pernah nggak? Tuhan, saya sedang mengalami kesulitan. Saya mengalami kesulitan ini. Lalu saya berdoa, lalu ada orang yang datang. Saya kira mau membantu saya. Oh, ternyata enggak. Oh, berarti akan ada yang lain yang akan membantu saya. Karena yang tadi datang kelihatannya mau membantu, enggak kelihatannya enggak bantu. Cara ngomongnya aja kayak gitu, enggak. Kemudian yang dikatakan apalagi tidak ada sama sekali. Jadi yang saya harapkan akan membantu, yang saya harapkan ini utusan Tuhan, ternyata kok bukan. Nah, ini mengantar orang, oh nanti Tuhan akan menolong dengan cara yang berbeda. Tuhan sudah berjanji akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sedang runtuh, akan membangkitkan seorang keturunan Daud menjadi raja. Orang Yahudi sesudah pembangunan berpikir, ini pasti Zerubabel. Zerubabel menghilang, nggak pernah pulang. Dan situasi ini nanti akan mengantar orang Israel untuk berpikir, untuk memahami apa yang dikehendaki Tuhan. Nggak mungkin kita meletakkan harapan kita kepada seorang tokoh manusiawi. Jadi, Bapak, Ibu, kita berbicaranya jadinya agak melayang gitu ya, tidak menaruhnya di dalam konteks sejarah. Kita akan kerepotan karena apa? Oh, yang kita lihat kok tidak seperti, nah, yang kita baca di dalam teks kok tidak seperti yang tampak. Seperti kalau Bapak Ibu pas Natal itu, yang lahir raja apa? Raja damai. Tiap tahun diperingati kelahiran raja damainya. Damainya sudah ada atau belum? Enggak ketemu itu, tapi Bapak Ibu masih merayakan terus. Saya dari dulu bertanya-tanya itu, katanya raja damai, tapi mana damainya? Yang di sini sih bukan bangsa yang damai, kalau di kampung saya adanya pondok damai, panti asuhan tapi. Ya begitu Pak. Agak melayang, tapi kemudian kita harus lihat apa maksud dari semuanya. Terima kasih Pak Seto. Ya, baik. Belum selesai, masih harus ke bab 8. Ya, silakan Pak. Jadi silakan Bapak Ibu beralih ke bab 8 sekarang. Ini agak berbeda suasananya dengan sebelum-sebelumnya. Ayat 1. Datanglah firman Yahweh semesta alam bunyinya. Beginilah firman Yahweh semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Nah, itu nyambung dengan yang tadi kan. Beginilah firman Yahweh. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia. Dan gunung Yahweh semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Yahweh semesta alam. Akan ada lagi. Kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem.
masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak-anak dan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Yahweh semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Ayat 7. Beginilah firman Yahweh. Sesungguhnya aku akan menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Wah, ini senang kalau dengar kayak gini kan. Bapak Ibu, ini bukan berita sedih loh kalau membaca ayat 4 itu. Kalau mendengar, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek di jalan-jalan Yerusalem. Berarti sebelumnya pernah ada, lalu tidak ada, akan ada lagi. Kenapa kok pernah ada? Kenapa kok pernah ada situasi di mana nggak ada kakek nenek? Banyak orang mati sebelum jadi kakek, sebelum jadi nenek. Banyak orang yang diangkut ke pembuangan sehingga tidak ada kakek-kakek, nenek-nenek di Yerusalem. Itu situasi yang menyedihkan. Sekarang situasi akan berbeda. Akan ada banyak kakek, nenek, anak kecil main-main loh ya, anak-anak kecil main-main. Ini situasi yang menggembirakan di kota. Sedih kan, udah lama nggak ngeliat anak-anak kecil main di luar. Nah kalau di zaman Bapak Ibu dulu dengan zaman sekarang kan beda. Dulu orang tua nyari anaknya nggak pulang-pulang. Sebelum COVID, orang tua itu nyuruh anak-anak supaya keluar dari rumah. Supaya nggak pegang handphone sama laptop terus, kasihan tangan dan mata. Tapi sekarang banyak yang tidak berani keluar karena ketakutan. Kalau ada anak-anak main di luar, nah Bapak Ibu ini tanda kegembiraan juga. Lihat, jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan perempuan. Ini situasi yang menggembirakan ketika nanti, ayat 3, Tuhan kembali ke Sion dan Bapak Ibu, diam di tengah-tengah Yerusalem. Perhatikan, Tuhan akan kembali ke Sion, Tuhan akan tinggal di tengah Yerusalem. Ada banyak orang gembira di situ. Usia mereka akan sampai lanjut. Kegembiraan tampak di sepanjang jalan kota. Dan kemudian lihat ke ayat 7. Situasi yang seperti itu akan terjadi setelah nanti Tuhan menyelamatkan umatnya dari timur sampai ke barat. Tuhan akan membawa mereka pulang supaya mereka tinggal di tengah Yerusalem. Bapak Ibu perhatikan apa menyebutnya situasinya ya. Tuhan akan membawa pulang orang-orang Yahudi yang diangkut ke pembuangan. Mereka akan kembali ke Yerusalem. Dan kemudian Tuhan akan tinggal di tengah mereka. Perhatikan situasi ini. Dan lihat akhir ayat 8. Aku akan menjadi Allah mereka. Mereka akan menjadi umatku. Nah, kitab Wahyu lagi ya. Silakan kitab Wahyu bab 21.
Wahyu 21. Bapak Ibu lihat ke ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam di sana, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Sama enggak dengan kitab Zakaria? Kemudian, Bapak Ibu perhatikan tadi ya, terjadinya itu di Yerusalem. Ayo ke ayat 1, 2 Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring, lihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Bapak Ibu, kehidupan kekal di kitab Wahyu digambarkan manusia tinggal bersama dengan Allah di Yerusalem surgawi. Ada kota Yerusalem surgawi, indah luar biasa. Allah tinggal di situ, umat tinggal di situ. Sudah pasti, Bapak Ibu, ini gagasan yang disampaikan di dalam kitab Wahyu ngambil dari kitab Zakaria. Nggak ada yang sedih lagi, nggak ada yang takut lagi. Kakek nenek bisa duduk-duduk di mana di tepi di jalan tadi ya. Kakek nenek duduk di jalan-jalan, di pinggir jalan di mana? Di taman apa? Taman Ayut ya. Yang duduk-duduk di situ bukan kakek nenek, tapi saya dulu yang suka duduk di situ. Kalau ada situasi kakek nenek duduk-duduk di jalan, anak-anak bermain, senang semua ini, nggak ada takut. Lalu lihat sekarang ke ayat 4. Wahyu 21 ayat 4. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita yang lama telah berlalu. Baik, ini sekali lagi saya hanya menunjukkan kitab Zakaria dipakai kitab Wahyu. Sehingga kalau Bapak Ibu mau tahu gambaran tentang kehidupan surgawi, harus membaca kitab Wahyu. Dan kalau mau membaca kitab Wahyu, perlu juga baca Zakaria. Baik, balik ke Zakaria bab 8. Nah, sesudah ini Bapak Ibu, di bagian berikutnya kita akan melihat yang lebih hebat lagi. Ayat 9. Beginilah firman Yahweh, kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Yahweh semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia. Juga tidak ada bagi binatang. Karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang, aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Ayat 12, melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pokok anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semua itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan
Kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk bagi bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Perhatikan, dulu Tuhan pernah marah. Tapi kemudian Tuhan mengatakan, aku tidak lagi seperti dahulu terhadap sisa-sisa Israel. Oh, ingat diskusi tentang sisa di kitab Yesaya. Ya. Jadi ini sisa-sisa Israel adalah orang-orang Yahudi yang pulang dari pembuangan. Tuhan akan memperhatikan mereka. Tuhan akan memberikan kesejahteraan kepada mereka. Dan lihat ayat 13. Aku akan menyelamatkan kamu. Dan sehingga kamu menjadi berkat. Tunggu dulu, menjadi berkat itu bagaimana? Bapak Ibu pernah membuat orang lain tersenyum? Bukan karena Bapak Ibu stand up comedy, tapi pikirkan yang sederhana saja. Bapak Ibu melakukan sesuatu yang membuat orang lain gembira. Gembira sungguhan loh ya. Bukan gembira yang beneran, yang sungguhan, bukan gembira yang apa nyebutnya ya. Ya sekedar senang begitu, bukan. Apalagi karena senang dengan Bapak Ibu, itu lain lagi urusannya. Tapi Bapak Ibu melakukan sesuatu yang membuat orang bergembira. Gembira itu bisa bermacam-macam. Pada umumnya misalnya ya, orang merasa terbantu. Orang merasa terbantu karena situasi sulit, persoalan yang dihadapi, Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk menolong. Sudah menjadi berkat? Sudah. Tapi belum cukup. Itu hanya berbicara soal raga. Yang lebih serius, ini pertanyaan lebih sulit sekarang. Bapak Ibu pernah membuat orang lain berubah jadi benar? Nah, ini agak berbeda, ini soalnya lebih serius yang ini ya. Tapi bisa terjadi Bapak Ibu punya kesempatan ya untuk mengalami, melihat, dan terlibat di dalam perubahan orang dari tidak benar menjadi benar. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu silahkan berdiri di depan gereja, lalu kalau ada orang-orang yang aneh, kasih nasihat. Bukan begitu. Apalagi ke gerejanya yang malam-malam, depan gereja yang malam-malam. Enggak, bukan begitu urusannya. Bapak Ibu tidak perlu ke sana kemari nyari orang jahat lalu dinasihati, bukan. Tapi bisa terjadi, mungkin sudah banyak dialami oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu diberi kesempatan untuk terlibat di dalam perubahan pribadi seseorang. Nah, ini tidak hanya bicara tentang raga, tapi menyangkut soal jiwa. Dari tidak benar, dari tidak kenal Tuhan, dari tidak peduli dengan dosa atau tidak, menjadi orang benar, orang yang takut akan Tuhan, orang yang sangat serius mempedulikan hidupnya benar atau tidak. Ini bicara tentang menjadi berkat, saya kasih contoh yang sederhana. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini Bapak Ibu juga bisa mengingat, dan olehmu segala kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, itu tugas untuk Abraham. Dan kemudian dijalankan oleh orang Israel. Jadi orang Israel juga punya peran untuk membawa berkat ini. Nah, apa yang kita bisa belajar? Bapak Ibu silahkan mengurutkannya. Dari orang Israel yang jahat, enggak benar, kemudian Tuhan murka, tapi kemudian Tuhan mengampuni. Orang Israel juga berubah jadi benar. Mereka kemudian berbakti kepada Tuhan, membangun kembali bait Allah. Allah tinggal di situ. Allah tinggal di situ. Orang Israel tinggal
di sekitarnya, Allah tinggal bersama umatnya. Dalam situasi yang seperti inilah orang Israel bisa membawa kebaikan untuk sesamanya. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, tanpa Tuhan orang bisa berbuat baik? Bisa. Banyak orang berbuat baik walaupun mereka tidak kenal Tuhan, nggak peduli dengan Tuhan, nggak peduli dengan kehidupan abadi. Ya, itu pemahaman mereka, itu pemikiran mereka, kita nggak perlu mendiskusikannya. Tapi Bapak Ibu, tunggu dulu ya, orang yang tidak peduli dengan Tuhan, apakah semuanya bisa begitu? Nggak bisa juga. Yang nggak peduli dengan Tuhan, yang nggak ngurus Tuhan, yang bagus begitu, silahkan perhitungkan sendiri. Saya tidak, Bapak Ibu mungkin pernah ketemu ya, nggak peduli dengan Tuhan, tapi hidupnya benar, oke. Tapi yang nggak peduli dengan Tuhan, hidupnya kacau. Banyak. Dan Bapak Ibu, kita sudah memilih untuk tidak memilih kedua itu tadi ya. Kita sudah memilih jalan hidup untuk, ya, saya ikut Tuhan karena saya percaya Tuhan itu ada, kehidupan tidak terbatas kepada yang fisik kelihatan di dunia. Saya percaya bahwa jiwa manusia akan tetap hidup sekalipun raganya mati. Itu pemahaman dasar orang beragama begitu. Dan itu bagian dari kepercayaan dan itu yang kita pilih. Nah, kemudian selama kita hidup di dunia, kita diingatkan, kita diajak, kita berlatih untuk mengalami, merasakan kehadiran Tuhan. Nah, saya sudah berulang kali mengajak Bapak Ibu untuk melihat Tuhan tidak tinggal hanya di gereja. Tuhan juga tinggal di rumah-rumah kita. Tuhan tidak tinggal di rumah kita. Enggak, bukan soal fotonya saya pajang, salibnya saya taruh di dinding, bukan sekedar itu. Tapi kita semua mengalami, merasakan kedekatan dengan Tuhan di tempat kita tinggal, di rumah kita. Bahkan bisa jadi di tempat kita isolasi mandiri gitu ya. Kalau Bapak Ibu masih bisa belajar, sudah pasti lolos dari isolasi mandiri. Kalau saya nggak lolos dari isolasi, ya nggak ketemu Bapak Ibu. Tapi pengalaman itu sudah ya menjadi kesempatan bagi kita untuk mengalami, merasakan kehadiran Tuhan. Yang tinggal, yang kita perlu perhatikan ya, tinggal bersama Tuhan kok saya nggak ngerasa bahagia, kok saya nggak merasa senang. Nah, itu yang tolong diperhatikan. Kalau sampai Bapak Ibu mengalami merasakan Tuhan tinggal bersama dengan Bapak Ibu, tapi kok saya tidak merasakan kegembiraan, ada masalah ya. Masalahnya itu ada di saya atau di Tuhan. Nah, bisa jadi soalnya begini. Bapak Ibu, kita itu bisa menghadapi banyak soal, tetapi satu hal saja bisa membuat kita senang. Dan sebaliknya, kita menghadapi banyak soal, banyak yang kegembiraan, tapi ada satu saja kesedihan yang satu itu bisa menutup semuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita perlu memperhatikan situasi seperti ini. Dan kemudian Bapak Ibu silahkan mengingat, Bapak Ibu lebih punya banyak alasan untuk bergembira atau lebih banyak alasan untuk bersedih. Ya, kita mungkin tidak mempersiapkan diri untuk sedih ya. Tidak bersiap juga untuk bergembira. Tapi kegembiraan atau kesedihan itu seolah-olah datang muncul kepada kita. Tapi kemudian kita diajak untuk mempertimbangkan dengan cara yang lain, melihat kegembiraan dengan cara yang berbeda.
Bapak Ibu, ada banyak kalau ada anak sudah kelas 3 SMA, mau lulus, wah itu kan senang. Tapi sudah setengah tahun belum bisa bayar SPP. Sedih. Loh, terus yang lebih dominan mana? Senangnya apa sedihnya? Bapak Ibu, kita sekali lagi diajak untuk mengambil pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Dan dalam hal ini belajar dari kitab Zakaria, kita diajak untuk melihat kehadiran Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan, itu yang selayaknya menjadi sumber kegembiraan kita. Saya juga tidak mengatakan, saya tidak akan pernah mengatakan ya, kalau sembuh dari sakit, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Nah kalau dibalik, kalau ada saudara saya yang pergi, nggak bisa saya mengatakan yang sebaliknya. Penyertaan Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan untuk setiap pribadi bisa jadi berbeda. Yang diperlukan untuk satu orang dengan yang lain berbeda. Dan Tuhan memahami itu. Dan kegembiraan sekali lagi untuk orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun menghadapi kesulitan yang bermacam-macam, sekalipun harus menghadapi risiko kematian, masih tetap ada harapan untuk bergembira. Karena apa? Kematian hanya jalan untuk menuju kebahagiaan yang lebih sempurna. Nah, Bapak Ibu, balik lagi, ingat nenek-nenek, kakek-kakek yang duduk di jalan dekat taman apa tadi? Tinggal bersama dengan Allah, gembira. Kalau bersama dengan Allah tapi belum bergembira, perhatikan, pelajari, kenapa kok saya tidak bergembira? Jangan-jangan persoalan yang lebih kecil meliputi saya, menguasai saya sehingga saya mengabaikan kehadiran Tuhan. Ini yang kita bisa belajar dari nubuat Zakaria yang berkaitan dengan pembangunan bait Allah ini ya. Sebelum lanjut, silahkan kalau ada yang mau disampaikan, silahkan Pak Ega. Baik, silakan Bapak Ibu. Enggak ada. Oh, enggak ada ya, lanjut terus. Silahkan ke bab 9 sekarang. Jadi kalau udah masuk ke bab 9, nah kita sudah masuk ke bagian kitab yang kedua, yang suasananya sudah agak berbeda. Suasananya agak berbeda. Sekarang ke ayat 1. Ucapan ilahi. Oh, beda kan? Kalimat-kalimat awalnya aja udah beda dengan yang sebelumnya. Firman Tuhan datang atas negeri Hadrah dan berhenti di Damsyik. Sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel. Juga Hamat yang berbatas kepadanya, pula Tirus dan Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana. Tirus mendirikan benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut. Kota itu sendiri akan habis dimakan api. Askelon akan melihatnya, lalu takut. Juga Gaza, lalu gemetar rasanya. Ekron pun, sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza, raja akan binasa, dan Askelon tidak akan didiami lagi. Di Asdod akan diam keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya. Dan yang tinggal
dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda, dan orang Ekron akan seperti orang Yebus. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab aku sendiri telah mengindahkannya. Dijamin bingung baca ini. Ini Bapak Ibu, ini mulai nanti ide awal dari akhir zaman. Itu mulainya dari ya nubuat-nubuat seperti ini. Bapak Ibu, orang Yahudi, orang Israel, itu setelah Daud dan Salomo ya, setelah Daud dan Salomo pecah kan, lalu terus menerus jadi bulan-bulanan bangsa-bangsa lain. Dan sebelum Daud sama jadi bulan-bulanan negeri-negeri lain. Kalah terus kalau perang. Kalah, kalau yang mati, ada yang dibuang, begitu terus. Ini Tuhan Allah Israel katanya hebat, kok umatnya kayak gitu. Nah sekarang begini, Bapak Ibu silahkan ke ayat 5. Ini yang mencolok. Askelon, Gaza, Ekron, 6, Asdod, Filistin. Bapak Ibu, Filistin itu adalah gabungan dari 5 kerajaan kota. Ini ada yang belum disebut di sini ya. Kalau Bapak Ibu membuka peta, kerajaan Israel dan Yehuda, lalu Bapak Ibu masuk ke wilayah orang Filistin, Bapak Ibu akan menemukan 5 kerajaan kota. Ada Gaza, yang di dalam kota ya, di dalam garis di pinggir Laut Tengah ya, ada Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, 4, 5, Gad. Ini Gad nggak disebut di sini tadi ya, atau disebut di kitab Zakaria. Ini wilayah orang Filistin. Dan Bapak Ibu, orang Filistin itu terus ganggu orang Israel. Ganggu orang Israel. Mereka musuh besar yang baru bisa dikalahkan di zaman Daud. Nah, kemudian Bapak Ibu melihat juga bangsa-bangsa di sekitar Israel. Ya. Yang seringkali jadi ganggu orang Israel. Apa yang akan dilakukan Tuhan kepada mereka? Suatu saat nanti Tuhan akan membuatnya miskin. Tuhan akan melemparkan kekuatan mereka ke laut. Dan kemudian lihat ayat 5. Askelon takut, Gaza gemetar. Semua bangsa akan ditundukkan oleh Tuhan. Ayat 7. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan seterusnya. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda. Dan orang Ekron akan seperti orang Yebus. Masalahnya dua-duanya kita nggak ngerti. Orang Ekron itu mana, Yebus itu bagaimana. Nah, Bapak Ibu mengingatnya sederhana saja. Yebus itu adalah nama Yerusalem sebelum direbut Daud. Bapak Ibu bisa melihatnya di 2 Samuel bab berapa itu ya? Bab 5. Nggak usah dibuka. Kita pernah mempelajari itu. Jadi orang Yebus, nah itu sama dengan orang Yerusalem. Orang Yebus itu bisa ditaklukkan, dikalahkan oleh Daud.
Orang Ekron akan seperti orang Yebus, itu artinya orang Ekron bagian dari Filistin akan dikalahkan. Nah, kemudian lihat ke ayat 8. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Silahkan sekarang membayangkan, Bapak Ibu, Tuhan mengalahkan, menundukkan bangsa-bangsa di sekitar Israel. Lalu Tuhan diam di Yerusalem sambil mengawasi. Tidak ada yang berani mengganggu. Mulai kelihatan, Bapak Ibu, bayangkan situasi atau zaman yang tenang, zaman yang aman. Nah, kemudian Bapak Ibu, sekarang yang lebih kuat lagi ya, yang lebih kuat lagi situasi yang seperti itu, silakan Bapak Ibu ke bab 14. Silakan ke bab 14. Ayat 1. Sesungguhnya akan datang hari yang telah ditetapkan Yahweh, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampok, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Perhatikan yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan menetapkan hari di mana bangsa-bangsa lain akan menyerbu, mengalahkan Israel, merebut kota itu, menjarah kekayaan mereka, meniduri para perempuannya, membuang penduduknya. Ini kekalahan suatu bangsa. Nah, ini kalau bicara zaman sebelumnya, Bapak-Bapak akan ketemu, ini karena kesalahan, kejahatan, dosa orang Israel. Nah, tapi kemudian Bapak-Bapak ayat 3. Kemudian Yahweh akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Jadi Yahweh yang akan berperang melawan bangsa-bangsa yang pernah mengalahkan Israel. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga menjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Yahweh Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau beku, tetapi akan ada suatu hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam. Malam pun menjadi siang. Nah, lihat Bapak Ibu, Yahweh akan berperang, mengalahkan musuh-musuh. Lalu ada apa menyebutnya ya, gejala di alam. Bukit Zaitun belah dua. Jangan nyari di sejarah, Bapak tidak akan menemukan. Tapi ada gambaran tentang yang menyangkut soal alam. Bukit Zaitun terbelah dua, kayak kena gempa. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ayat 6 dan 7. Pada waktu itu nanti tidak akan ada malam. Tidak ada pergantian dari siang ke malam. Yang ada hanyalah
siang terus. Kemudian pada waktu itu ia akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke timur, setengah lagi ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung pada musim panas dan musim dingin. Maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu, Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri akan berubah menjadi Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang Yahudi dahulu, yakni sampai pintu gerbang Sudut, dan dari menara Hananeel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi di sana. Yerusalem akan tetap aman. Ini juga bikin pusing kan? Tapi Bapak Ibu, kita lihat setelah tidak ada malam lagi. Ya, tidak ada malam lagi. Lalu ayat 8. Akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Ngalirnya ke timur dan ke barat. Dan kemudian ayat 9, Tuhan Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Seluruh negeri akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, kering. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya. Kota itu, Yerusalem, akan menjulang tinggi. 11, orang akan menetap di dalamnya, tidak ada penumpasan lagi, Yerusalem akan tetap aman. Ini Bapak Ibu, ini menggambarkan situasi begini. Ada suatu saat nanti Tuhan akan mengalahkan musuh-musuh Israel. Dan Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud. Yerusalem akan punya peran yang sangat penting. Tuhan akan menjadi raja mereka dan orang Israel akan hidup dengan tenang. Enggak ada malam, siang terus. Bapak Ibu, ini soal siang malam, Bapak Ibu harus kembali ke zaman kuno ya. Ke zaman kuno. Malam itu kan mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari. Dan situasi malam itu bukan situasi yang menggembirakan. Nah, setelah kita punya listrik dan lampu menyala sepanjang malam, ya itu lebih menyenangkan. Tapi Bapak Ibu yang pernah tinggal di desa, ngalami nggak ada listrik, bisa merasakan malam itu bisa berasa panjang sekali kan. Nah kalau di zaman kuno kurang lebih begitu. Kejahatan muncul di malam hari. Pencuri melakukan aktivitasnya yang malam hari. Dan kalau di kitab Keluaran, pencuri yang ketangkap setelah matahari terbenam, itu udah nggak boleh dipukul. Kalau pencuri ketangkap setelah matahari terbenam, nggak boleh dipukul. Karena apa? Maling itu kerjanya malam. Kejahatan terjadi di malam hari. Dan malam itu bisa menjadi situasi yang sangat menakutkan. Sekarang, pertimbangkan ketika malam tidak ada lagi. Ketakutan tidak ada lagi. Yang membuat orang takut apa? Ya kalau dulu ya perampok, maling, musuh yang datang menyerbu. Nah, setelah Tuhan memerintah sebagai raja mereka, mereka akan tinggal tenang. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa beralih ke ayat 8. Yerusalem mengalirkan air kehidupan.
Bapak Ibu tahan berapa lama? Nggak minum, nggak mandi, nggak ketemu air. Ada yang bisa tahan lama, ya, tapi ada yang enggak. Tapi lebih lanjut, Bapak Ibu silahkan membayangkan situasi di Timur Tengah zaman kuno, di Israel zaman kuno. Air itu menjadi soal yang sangat penting. Nggak ada air, celaka. Nah, di Yerusalem akan mengalir air kehidupan. Lihat kesegaran. Kalau ada air, tumbuhan akan muncul. Dan kemudian situasinya menjadi tempat yang indah. Dan Bapak Ibu sekarang silahkan lihat ke ayat 10. Kota itu, Yerusalem, menjulang tinggi. Tapi banyak airnya. Tempat tinggi, Bapak Ibu, itu jaminan keamanan untuk orang zaman kuno. Kota-kota didirikan di atas bukit, sudah di atas bukit dikelilingi benteng. Ini jaminan keamanan. Sudah siang terus, nggak ada malam, ini kotanya aman, segar lagi. Nah, Bapak Ibu, balik lagi, gambaran ini juga digunakan oleh kitab Wahyu. Kembali ke Wahyu bab 21. Wahyu 21. Lihat sekarang ke ayat 10. Tadi kita sudah menyebut tentang Yerusalem yang baru ya. Lihat ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan dia menunjukkan kepadaku kota kudus Yerusalem turun dari surga. Nah, kemudian lihat ke ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Nah, berikutnya silahkan ke ayat 17. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta. Tembok kotanya itu tinggi sekali. 144 hasta ini bagi 2 saja, hitung saja 1,5 hasta meter. Kotanya dikelilingi tembok, ya, dan tinggi temboknya itu 72 meter. Nah, berikutnya sekarang silahkan ke ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Nah, berikutnya sekarang Bapak Ibu bisa nggak mencari di dalam teks ini yang mengatakan nggak ada malam lagi? Lihat ayat 25. Pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Gerbang tidak ditutup. Bapak Ibu nutup gerbang rumah jam berapa? Setiap saat tertutup. Nah, itu sudah pasti. Kalau rumah ada gerbangnya itu kan tanda kalau nggak aman kan ya. Makin tinggi gerbangnya, makin tinggi temboknya, makin ketahuan kalau nggak aman. Makin rapat gerbangnya, makin nggak aman. Tapi lihat, Yerusalem surgawi ini, gerbangnya nggak pernah ditutup siang, ya nggak pernah ditutup gerbangnya. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana.
Loh, malam nggak ada lagi, siang terus. Jelas kan? Seperti yang di kitab Zakaria. Lalu, lihat ke-22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu atau cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Nah, balik lagi, saya hanya mengajak Bapak Ibu melihat, nih kalau membaca Zakaria, ini untungnya lebih gampang atau kita tahu diambil oleh penulis kitab Wahyu. Nah, balik lagi ke kitab Zakaria. Kalau situasi sudah seperti itu tadi, ya, sekarang silahkan ke bab 9, ayat 9 dan 10 yang tadi sudah kita lihat di bagian awal. Bersorak, soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Setelah Tuhan membereskan itu semua tadi, maka kemudian Raja yang diurapi Tuhan, Mesias, akan datang dan memerintah atas Israel. Dia akan datang ke Yerusalem, maka datang ke Sion. Putri Sion, putri Yerusalem, itu bukan para putri. Ya, bukan para putri yang tinggal di Yerusalem. Tetapi Sion, Yerusalem yang digambarkan seperti seorang putri. Kota itu perempuan. Kota itu perempuan. Negara itu perempuan. Kalau nggak percaya, tanya saja sama ibu kota, sama ibu pertiwi. Jadi, Zakaria menubuatkan, mengajak Yerusalem, mengajak Sion, mengajak para penduduknya untuk menantikan, untuk melihat raja mereka akan datang. Perhatikan, dia adil, jaya, lemah lembut. Dan kemudian lihat, dia datang dengan keledai. Keledai, nah itu tadi, seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ini yang membuat Markus sama Matius nggak cocok ini. Bapak Ibu, silahkan melihat dulu Matius. Ya. Silahkan ke Matius bab 21. Matius 21, silahkan ke ayat 2. Langsung kepada pokok persoalan ya. Yesus bicara kepada muridnya. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Jadi berapa ekor keledai yang terlibat dalam masuknya Yesus ke Yerusalem? 2. Berikutnya Markus. Silahkan ke bab 11. Lihat ke Markus 11 ya, ayat 2. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk, di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai muda
tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Ayat 4, mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu luar. Lalu melepaskannya. Berapa ekor? 1. Ini Markus sama Matius itu nggak kompak gitu ya. Kenapa kok berbeda? Bapak Ibu, jawabannya itu kembali ke kitab Zakaria. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Koma, dalam bahasa Ibrani nggak ada koma. Seekor keledai beban yang muda. Bapak Ibu membaca seekor keledai beban yang muda itu sebagai keterangan atas kata seekor keledai kan? Sehingga kalau kita yang membaca keledainya 1. Itu Markus. Matius membacanya, ada yang kurang itu, seekor keledai. Nah, kalau memakai bahasa sederhana ya, komanya itu dibaca sebagai dan. Jadi ada seekor keledai tua dan seekor keledai muda. Kalau di Markus, Matius, bahwa keduanya itu yang membuat berbeda. Tapi pada prinsipnya, baik Markus maupun Matius tidak ada masalah. Kenapa? Dalam kitab Zakaria yang disampaikan adalah Raja Mesias yang akan memerintah Israel adalah Raja yang akan membawa kedamaian. Datangnya aja nggak naik kuda, naik keledai. Jadi tidak seperti raja-raja yang mau menaklukkan bangsa lain, memakai kendaraan perang, yaitu kuda. Tidak juga seperti seorang raja yang pulang perang, kembali ke negerinya, naik kuda warna putih. Nah, kemudian kalau membaca ayat 10, jelas yang akan dilakukan. Perlengkapan perang, kendaraan perang akan dihancurkan oleh Mesias, Raja yang akan datang ini. Sehingga yang ada adalah kedamaian di seluruh wilayah kekuasaannya. Nah, Bapak Ibu, kalau orang mencari ini di dalam sejarah juga tidak akan menemukan kan? Di abad berapa, zaman kapan yang nggak ada perang di dunia? Kalau membaca buku sejarah itu kan malah ketemu banyak perang kan? Ketemunya dengan banyak perang. Tapi tunggu dulu, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang sakit, muncul kan pemahaman, pemikiran tentang kesembuhan. Munculkan panggilan kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Hal itu sangat penting dan kemudian perhatikan dalam situasi sakit, saya mengharapkan Tuhan datang memberikan kesembuhan. Dalam situasi saya sedang sedih, saya memanggil Tuhan untuk memberikan kegembiraan. Dalam situasi di mana bangsa Israel terus-menerus dilanda perang dan kekalahan, mereka yakin suatu saat nanti Tuhan akan memberikan kedamaian. Dalam perjalanan sejarah mereka tidak menemukan itu. Dan kemudian para pengikut Yesus melihat, Yesus itulah Mesias, Raja damai yang dinubuatkan oleh Zakaria. Orang-orang Yahudi di zaman Yesus berpikir, Yesus sebagai Mesias akan perang dulu lawan musuh-musuh Israel, lalu mendirikan kerajaan, dan mereka akan tinggal tenang di bawah Raja Mesias yang pintar menyembuhkan orang sakit,
bisa melakukan penyembuhan jarak jauh, bisa membangkitkan orang mati, bisa menggandakan roti, memperbanyak anggur. Bayangkan Mesiasnya kayak gitu. Para rasul bahkan melihat, hanya dengan mengatakan akulah dia, pasukan yang betisnya gede-gede itu mundur semua. Ini Mesias kita. Kalau jadi raja dia, pasti kita akan gembira. Sampai-sampai dua saudara, Yakobus dan Yohanes minta, izinkan kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Tapi mereka kecewa ketika Yesus ditangkap lalu mati. Kekecewaan mereka terobati dan semua menjadi jelas setelah Yesus bangkit. Kerajaan damai yang dimaksudkan oleh Tuhan tidak menyinggung soal di dunia ini. Kerajaan yang damai, tentram itu baru akan terjadi, akan dinikmati di luar dunia itu, dalam kehidupan surgawi. Apa yang kita lihat di kitab Zakaria lalu digunakan oleh kitab Wahyu tadi, menunjuk kepada situasi di mana Allah tinggal bersama dengan umatnya dalam kedamaian di dalam kehidupan yang abadi itu. Nah, Bapak Ibu, ini ceritanya jadinya panjang sekali gitu ya. Kita sekarang tinggal terima kehidupan kekal begitu saja, tapi proses untuk sampai kepada pemahaman tentang pewahyuan akan kehidupan kekal melalui proses. Dan Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengikuti prosesnya. Nah, yang ini agak sulit, mungkin malam hari ini agak berat itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sering mendengar kayak gini, nanti mendengar renungan kayak melayang. Coba habis belajar yang seperti ini, Bapak Ibu mendengar renungan, lalu kan mengatakan ini ngomong apa, kok jadi kayak kapas ringan sekali. Cuma hati-hati saja Bapak Ibu belajar yang berat-berat begini, nanti kalau mendengar orang ngomong yang ringan, jangan sampai jatuh jadi sombong. Jangan kayak saya dulu. Nah, sampai di sini ada yang mau disampaikan atau saya ngomong terus? Masih 4 menit lagi ya Pak. Lanjut aja deh. Baik, sekarang kita lihat beberapa hal yang kita bisa belajar ini ya. Kita kembalinya ke kitab ini Zakaria gitu ya. Bapak Ibu pernah putus asa? Pernah bunuh diri? Belum. Jangan. Itu bunuh kalau sampai begitu itu udah putus asa beneran, itu udah level 10,5 itu. Nah, kata asa itu sudah ketahuan kan, harapan. Orang Yahudi Bapak Ibu itu bisa bertahan begitu kuat menghadapi macam-macam soal sepanjang sejarah mereka karena keyakinan kepada Tuhan dan harapan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang pernah dijanjikan. Janjinya belum dipenuhi loh ya sampai sekarang. Dan orang Israel masih tetap berpegang pada janji itu. Mesias datang, pendirian kembali kerajaan, itu kan janji Tuhan. Para pengikut Yesus sudah melihat dengan cara yang berbeda. Selama manusia masih ada di dunia, terus akan ada perang. Sudah diomongkan perang masa yang akan datang kan ya. Film baru itu. Perang yang akan terjadi terus-menerus, nggak ngerti sampai kapan. Damai hanya bisa kita dapatkan dalam arti yang sepenuhnya ketika kita sudah melintasi hidup di dunia ini dan tinggal bersama dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, harapan, keyakinan ini yang sesungguhnya akan menolong kita dalam banyak hal. Bapak Ibu misalnya, ya saya harus bertahan menghadapi soal saya, menyelesaikan tugas saya.
Entah apa tugas saya di rumah, di dalam masyarakat, dalam gereja, tugas pribadi saya dari Tuhan, gitu. Saya akan selesaikan. Karena apa? Saya tanggung ini semua karena saya percaya Tuhan sudah nungguin saya. Tapi kalau saya berhenti di jalan tidak menyelesaikan tugas ini, lalu saya mau nyusul Tuhan, tidak mungkin itu bisa terjadi. Tuhan, maaf ya, saya nggak sanggup menyelesaikan tugas ini, saya mau bunuh diri saja supaya bisa ketemu dengan kamu cepat-cepat. Pemikiran aneh dan tidak akan terjadi yang seperti itu. Bunuh diri supaya bisa cepat ketemu Tuhan, tidak akan ketemu Tuhan malah. Kemudian bertahan menghadapi penderitaan karena keyakinan bahwa Tuhan menjanjikan memberikan kehidupan kekal. Para martir sepanjang sejarah gereja tidak takut mati karena apa? Penderitaan yang mereka alami cuma sebentar. Sebentar lagi Tuhan sudah nungguin mereka. Agak repot Bapak Ibu, pilih jadi martir atau hidup jadi orang Katolik biasa. Apalagi jadi martir boleh pilih. Matinya dipenggal ya atau ditembak ya biar cepat. Jangan seperti Santo Polikarpus dibakar, matangnya lama. Tapi kita tidak bisa memilih. Tuhan memberikan jalan kepada kita menjadi orang Katolik, pengikut Yesus yang harus menghadapi macam-macam soal di dalam kehidupan ini. Harapan akan kebangkitan, kehidupan kekal, hidup bersama dengan Allah, itu yang akan menolong kita untuk menghadapi semuanya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Minggu depan kita akan belajar Nabi yang lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Baik. Silahkan Mbak Ega. Terima kasih banyak Pak Seto untuk pengajaran pada malam hari ini. Semoga ini membuat kita semakin kuat menjalani kehidupan sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan kita masing-masing. Dan Bapak Ibu, Senin depan kita akan lanjutkan kembali kelas ini, jadi tetap stay tune